Anda masih bersama kami di Sindo Sore, pemirsa. Dewan Perwakilan Rakyat tengah membahas revisi kedua Undang-Undang Penyiaran. Dalam revisi tersebut terdapat sejumlah pasal yang dinilai bisa membungkam kebebasan pers. Dan berikut pasal-pasal kontroversial tersebut. Pasal 8A huruf Q menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran. Lalu pasal 42 ayat 2, penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik penyiaran dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dua pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers karena selama ini sengketa ditangani oleh Dewan Pers. Pasal 50B huruf C. Standar isi siaran memuat larangan mengenai penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Pasal ini berpotensi menyebabkan masyarakat hanya mendapat berita-berita seremoni alih-alih berita yang kritis. Lalu ada pasal 51E. Sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan KPI dapat diselesaikan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ini berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Pers yang menyebutkan sengketa akibat pemberitaan diselesaikan dengan mekanisme di Dewan Pers. Ya, draft rancangan undang-undang penyiaran mengundang kontroversi terkait profesi jurnalistik. Pasal apa saja yang mengundang kontroversi? Benarkah kebebasan pers terancam? Sudah bersama kami Sekjen Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia, Bang Usmar Almarwan. Selamat sore, Bang Usmar. Selamat sore, Samuel. Bang, ini langsung saja kita bertanya terkait dengan RUU penyiaran yang nampaknya berbenturan dengan Undang-Undang Pers. Draftnya seperti apa menurut Bang Usmar? Ya, benar sekali apa kata Anda tadi sudah disebutkan bahwa ada 4 pasal dalam undang-undang ini yang bermasalah terhadap kebebasan pers. Sebenarnya pasal ini kita bisa bagi dalam 2 bagian besar. Yang pertama pasal 50B. Di sini ada 2 pasal, ayat 2 huruf C dan ayat 2 huruf K. Nah, dalam pasal ini melarang penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi. Bisa Anda bayangkan jika kita penyiaran, lembaga penyiaran diminta untuk tidak menyiarkan karya jurnalistik investigasi. Itu benar-benar akan melanggar Undang-Undang Pokok Pers, kebebasan jurnalistik. Dan yang kedua adalah pasal 50B ayat 2 huruf K. Isinya, isi siaran dan konten siaran yang mengandung berita bohong dan sebagainya. Sebenarnya ini pasal baik, tapi ini pasal karet. Jadi ketika Anda dan saya sebagai jurnalis menayangkan sesuatu yang dianggap berita bohong, misalnya pejabat tertentu, nah ini tidak dibiarkan, tidak bisa kita tayangkan. Kemudian 2 bagian besar adalah pasal 8A Q dan pasal 42 ayat 2 yang menyebutkan soal kewenangan dari Komisi Penyiaran Indonesia. Selama ini dalam Undang-Undang Pokpes segala sengketa yang menyangkut jurnalistik selalu diselesaikan oleh Dewan Pers. Betul. Namun RUU kali ini menyodorkan KPI sebagai penyelesaian konflik. Ini bagi kami sangat berbahaya karena apa? Dewan Pers adalah bentukan dari konstituen kami sendiri.
Jadi kami punya self regulation yang bisa mengatur bagaimana kemudian kami bersiaran berdasarkan kode etik jurnalistik. Ya. Jika kemudian pasal ini lolos, itu artinya fungsi Dewan Pers akan berkurang. Ya. Dan itu bisa membahayakan independensi pers sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan 4 pasal tadi, kami Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia meminta DPR, karena ini adalah RUU inisiatif DPR, untuk mengkaji ulang pasal ini dan mencabutnya. Ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kami meminta DPR untuk membahasnya bersama para jurnalis dan organisasi-organisasi yang terkait dengan jurnalisme itu sendiri, sehingga mereka mendapatkan input yang baik dan benar soal jurnalis dan RUU penyiaran. Yang ketiga, kita meminta semua pihak untuk sama-sama melihat RUU penyiaran ini agar jika nanti dihasilkan tidak mengkebiri kebebasan pers, khususnya dalam penyiaran televisi, radio dan sebagainya. Itu saya rasa concern kami. Oke, Bang Usmar, apakah selama ini DPR tidak berdialog dengan stakeholders dari pers terkait dengan RUU ini? Lalu yang kedua ada mungkin sedikit penjelasan kalau nggak salah dari salah satu anggota DPR mengatakan bahwa penayangan eksklusif investigasi itu dalam arti monopoli seperti itu. Nah, ini nggak tahu nih apakah memang seperti itu artinya atau mungkin ada bahasa-bahasa lain yang memang digunakan untuk membuka media atau bagaimana menurut Bang Usmar? Masalah monopoli atau tidak itu di luar kewenangan kami. Tetapi kami melihat dari eksplisit pasal ini benar-benar bisa menghantui kebebasan pers. Yang kedua, soal diajak atau tidak. Yang kami tahu ini draft yang kami terima ini adalah 27 Maret, artinya draft yang terbaru. Dan kami tidak tahu menahu soal itu. Kami sudah berbincang dengan Dewan Pers, dengan para anggota Dewan Pers, dan mereka juga tidak mengetahui pembahasan terakhir ini. Sehingga kami berkesimpulan memang tidak ada dialog dari DPR soal RUU penyiaran ini. Begitu, Samuel. Bang Usmar, menurut Bang Usmar apa sih urgensinya DPR mengajukan RUU ini? Wah, terus terang saya tidak tahu kenapa kemudian DPR mengajukan apakah selama RUU ini, maksud gini, apakah selama ini pers itu jadinya bertindak sesuka hati sehingga harus dirubah undang-undangnya seperti itu? Atau bagaimana menurut Bang Usmar sendiri? Saya tidak tahu persis apa maksud dari DPR mengajukan larangan ini. Kita juga agak kaget ya, tiba-tiba ada masukan pasal seperti ini dan nyelip ini di huruf C gitu kan, satu lagi huruf K. Jadi tidak tahu apakah ini kemudian saya tidak ingin berandai-andai ya, kenapa DPR kemudian memasukkan pasal ini ya. Tapi ini agak aneh menurut kami ya, karena selama ini kami pikir independensi pers sudah berjalan dan fungsi Dewan Pers juga sudah maksimal, setiap sengketa pers bisa kita selesaikan dan itu bisa menjaga independensi kami. Saya rasa itu semua. Oke, IJT sendiri berarti sebagai salah satu stakeholder belum diajak berbicara ya terkait RUU ini, Bang Usmar? Hingga RUU ini kami baca, kita belum pernah diajak bicara, termasuk juga Dewan Pers. Begitu. Oke, saya ingin bertanya apakah memang ada sampai saat ini tayangan investigasi yang bermasalah menurut Bang Usmar sehingga DPR harus menyelipkan undang-undang ini sendiri? Saya tidak ingin berandai ya. Hanya memang kalaupun ada, mekanismenya sudah ada. Kalau misalnya ada keberatan, itu bisa diajukan ke Dewan Pers dan masing-masing pihak bisa punya kesempatan, ada hak jawab dan sebagainya yang itu sudah ada aturannya dan sudah kita jalani sampai saat ini. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan dari kebebasan pers seperti saat ini ya. Gitu sebenarnya. Oke, tanggapan Bang Usmar terkait sengketa pers ini di bawah naungan Komisi Penyiaran Indonesia sendiri seperti apa? Kenapa menurut Bang Usmar memang KPI
tidak berhak untuk menyidangkan atau mengurus terkait dengan masalah jurnalistik seperti itu? Begini Samuel, KPI itu kan dibentuk berdasarkan usulan dari DPR, anggota-anggotanya berdasarkan persetujuan DPR. Nah ini biar bagaimanapun netralnya, itulah kita mengetahui bahwa DPR itu adalah lembaga politik, bukan ya, lembaga politik. Senetralnya netral DPR akan lebih baik jika kemudian anggota pers itu berdasarkan undang-undang pokok pers menentukan sendiri self regulation ya. Jadi dia berkepentingan sendiri. Itu akan menjamin independen pers yang lebih baik dibandingkan KPI. Walaupun kita paham teman-teman KPI mungkin tidak punya maksud yang sedemikian jauh. Tapi kita melihat bahwa pembentukan KPI itu sendiri tidak bisa dilepaskan daripada prosedur politik di DPR. Oke. Oke, berarti takut ada pesan-pesan politik lah dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan jurnalistik seperti itu ya, Bang Usmar. Ada yang sudah menjawabnya. Baik, terima kasih Bang Usmar telah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Kita berharap RUU ini tidak dilanjutkan dan kita berharap dihapus seperti itu ya pasal tersebut ya, Bang Usmar. Semoga. Baik, selamat sore Bang Usmar.